Oke, balik lagi, ngevlog lagi. Nah, kali ini saya akan mencoba sebentar, no. Kali ini saya akan mencoba membagikan tips bagi kalian settingan gerung motor matic untuk kalian, yaitu oleh saya dari Praps Garage. Nah, apa aja itu per CVT dan itu per laknat itu per santri 1500 itu tinggal 2, terus kampas ganda dan lain-lain ya. Oke, langsung saja. Nah, tak rubah mana ya settingan ini. Nah, ini kan kampas gandane komis mau tak kukutane. Oke, balik lagi ya. Jadi apa settingan gerung itu kalau dari saya mohon maaf ya, bagi pihak-pihak yang tersinggung saya mohon maaf, karena kalau saya settingan gerung itu tetap pakai per dari customer saya sendiri atau enggak per standar. Contoh per customer saya sendiri itu seperti ini. Nah, jadi tetap mainan oleh pentulannya itu tetap bagus. Di berapa ini mas? 1000 rpm. Nah, lalu saya juga sedang membuat alat untuk mengepres si per ini. Apakah dia masih berkekuatan lebih dari 40 kilo atau bahkan dia lebih dari 60 kilo, itu yang menakutkan. Atau untuk perkiloan sendiri mungkin saya akan meriset secara pribadi ya, begitu. Tapi kalau di rumah saya di Muntilan itu mohon maaf kalau misalnya kalian di garasi saya terus mau pakai per CVT, ini mohon maaf ya kalau ada pihak tersinggung, karena pihak yang tersinggung takutnya kalau malah marah-marah ke saya. Kalau kalian mau settingan gerung di bengkel saya itu saya tidak menyarankan, atau mohon maaf, saya tidak menyarankan atau tidak merekomendasikan untuk kalian memakai per dengan merek per setan. Karena kenapa? Ya karena bukan berarti aku bakulan milikku sendiri ya, itu enggak. Bahkan aku buka bakulan milik Daytona juga. Pernah ada satu orang itu yang, tapi nggak tahu ya itu ceritanya bener apa enggak, itu hampir kayak ngegerus, tapi ini saya juga mikirnya ini juga belum ketemu kok bisa ya gerusnya itu gerus banget, tapi nggak tahu juga, mungkin salah pasang atau gimana dari ininya. Saya berharap itu mungkin salah pasang. Terus kenapa saya nggak mau pasang per CVT dan per senti dari merek yang setan-setan? Itu karena saya pengennya itu semuanya emang aman. Jadi saya belum memastikan secara pribadi sebatas aman mana per itu. Misalnya untuk digeber standar 2 terus ditambahin bearing seater, itu titik amannya itu di mana? Yang saya sudah membuktikan aman itu untuk merek-merek yang sudah merek-merek lama sih ya, kayak seperti aja ya TDR 1000 rpm, terus Daytona 1000 rpm. Kalau KTC saya belum pernah, sama BRT. Nah itu aja. Kalau misalnya lihat punya teman-teman udah di standar 2 itu kok nggak meledak, itu bagus, oke. Tapi bukan berarti aku bilang persetan jelek loh ya, itu lu aja itu. Karena saya belum pernah melihat performanya secara secara standar 2 maupun di beberapa tempat dyno itu saya masih jarang. Jadi kalau saya menyarankan pakai per standar aja kalau bisa, atau bermerek yang merek-merek yang sudah lama-lama itu. Terus kasih bearing seater, tapi ingat bearing seaternya yang pasang saya. Itu yang pasang saya. Jadi misalnya per ini tak rodok pendek. Nah misalnya per ini kasih bearing seater. Nah bearing seater tapi yang masang saya.
itu sudah lumayan gerung, tambah lagi persentrik yang 1500 ya, 1500 ini kan 900 rpm originalnya KVY KVB. Nah dia lentur ya gitu. Kalau misalnya lo 1500 mana sih, malas ngambilnya ya, mohon maaf ya, malas ngambilnya. Nah itu lebih keras, nggak bakal bisa dikiniin, itu keras. Saranku kalau misalnya cari settingan gerung bisa pakai itu, yang ini yang 1500. Tapi ingat, settingan gerung itu hanya untuk orang yang penasaran biasanya, atau anak-anak ngabers gitu. Kenapa kok Anda mengejudge kami, Bang? Enggak, Mas. Ini karena apa ya? Ya emang hobi yang biasa pasang kayak gitu anak-anak itu ya. Karena kalau kayak saya orang-orang kantoran ngapain pakai settingan gerung, malu sendiri ya. Masa motor mau kondangan ke tempat tetangga gitu, cuman mau kondangan sampai gerung-gerung gitu. Terus misalnya lagi kalau kalian pengen settingan gerung itu biar lebih kerasa, ganti knalpotnya. Inlet berapapun terserah kalian, yang penting jangan inletnya jangan dikurangin ukurannya, besarin size-nya 1 poin atau 2 poin silahkan, seperti itu, biar lebih merdu denger gerungnya itu. Nanti untuk knalpotnya ada yang bagus, nanti saya share di kolom komentar ya, lupa mereknya. Harganya kalau nggak salah di online tuh 1 jutaan kalau nggak salah, itu bagus itu. Nah itu, terus misalnya kalian mau settingan gerung lagi, jangan pakai mangkok ganda yang berulir. Nanti gerungnya langsung kayak tanggung, kayak hilang. Ya, jangan yang berkartel. Pakai aja mangkok ganda yang sangat mulus, sangat halus, licin, biar selip. Ya, jadi kampas ganda ini nanti nempel di sini selip, ditambah lagi bukanya dari persentriknya ini susah sekali, berat sekali. Jadi terus apalagi tambah ini sama bearing seater, ya itu rada biar tambah mengganjal lagi. Itu yang terjadi adalah sebuah gerung yang nikmat untuk didengar, namun tidak nikmat untuk dipakai ya motornya, seperti itu. Nah banyak juga yang berkomentar di kolom komentar saya bahwa, tapi Mas, setelah saya pakai settingan gerung ini kok oli saya kok berkurang ya. Berkurangnya gimana Mas? Dari asap keluar putih-putihnya enggak? Atau rembes dari mesin enggak? Takutnya kalau dari beberapa part itu bisa menyebabkan rembes atau ini dan itu. Kalau misalnya semuanya aman, bisa jadi naik ke box filter. Naik ke box filter ini, box filter sini bisa naik ke box filter. Nah tapi misalnya kalau naik ke box filter itu ya buka filternya aja, cek. Nah itu apa yang membuat Mas? Karena gini Mas, untuk menggerakkan semua item ini, itu dibutuhkan RPM mesin yang langsung tinggi-tinggi. Jadi berarti tiap kali bikin mau gerak mesinnya tuh, tiap kali dari nol mau jalan tuh, jadi harusnya tuh kayak gini, udah jalan santai, dia harus nah, harus sebuah hentakan mesin. Kalau secara awamnya itu hentakan mesin, dan secara awamnya itu kayak butuh power yang lebih untuk menjalankan mesin. Jangankan untuk power yang lebih, semuanya dipukul rata, mau pergi ke pasar, pergi ke sekolah, yang-yangan, meh ngerampok bank, terus meh golek pacet atau bekicot neng kali, itu harus gereng-gereng dulu. Kok ngerampok bank juga Mas ya, analogi aja. Nah jadi semuanya aktivitas kalian itu dipukul rata untuk mesin itu bekerja keras terus. Ya mungkin dari situ karena mesinnya standar dan kinerjanya sudah dipikirkan secara pabrik, itu untuk biasa aja 2000 rpm 1500 itu udah jalan. Ini kok 3000 belum jalan. Nah mungkin castingan bawaan pabrik itu jadi bekerja lebih keras, dan ada yang lebih cepat aus, itu juga bisa. Dan oli juga cepat naik ke lubang hawa, itu juga bisa. Karena kemarin ada juga itu PCX putih yang pakai settingan kayak gitu, box filternya pasti lambah-lambah banyu oli kayak gitu. Setelah saya betulin CVT nya kok
ternyata enggak. Saya juga baru, oh alah, ternyata juga mempengaruhi juga ya, seperti itu. Nah, saya tak ngombe sih. Nah, seperti itu. Tapi Mas, kalau yang dari Mas Aldi saran ini gimana? Apakah ini aman atau tidak? Aman atau tidak? Kalau saya sih mana mungkin gerung itu aman, mana mungkin. Yang pertama, oke sih untuk spare part mungkin jangka pendek-pendek dalam satu kecamatan aman-aman aja. Tapi secara hati itu nggak aman ya, karena yo piye yo rapena karo tangga juga. Tapi kalau kita bicara soal spare part Mas, soal spare part yang biasa kena itu biasanya di sini. Nah, di sini ini biasanya akan sedikit retak, tapi jarang juga. Dan biasanya malah pada mesin ya, kalau soal motor itu pada mesin. Nah, kembali lagi tadi apa aja Mas paketannya? Paket gerung pelaps geres kasih aja kawas ganda yang standarnya, panjangnya standar. Kalau bisa kalian kurangi lagi tuh, sekalian aja kurangi setengah senti atau 1 senti panjangnya, biar agak pendek ya, biar lebih dapat gerungnya. Terus persentrik 1500 atau minimal 1300. Tapi kalau misalnya kalian berbicara mengenai RPM seperti ini kalau bagi saya sih kurang akurat ya. Kalau per-peran jatuhnya pada kilogram kalau saya tuh. Terus persentrinya per CVT pakai standarnya aja. Kalau kalian mau ya pakai yang aftermarket ya, kayak TDR, Daytona yang bermerek. Karena kalau yang saya jual ini juga tidak untuk go online, hanya untuk saya sendiri pribadi. Terus apa, bearing seater juga. Tapi ingat jangan yang ringnya gancet loh ya. Itu terus mangkok gandanya dibobot yang licin, sampai licin banget ini. Sampai licin, jangan dikartel. Ya, seperti itu. Gimana hasilnya kalian review sendiri aja. Contohin dong bang di motormu, gak. Ya, ngomong bengkel kiri anak nyeting kok kayak gitu kan ya. Kayak aneh aja. Oke gitu ya. Terima kasih, ini settingan gerung dari saya, silahkan coba. Insya Allah untuk amannya aman, asal jangan bodoh loh ya. Bodohnya apa? Bodohnya kalau kalian pakai bearing seater terus pakai per CVT-nya tidak standar ya, itu terus 3 standar 2, itu bahaya. Apalagi per kuning banyak sekali apa mereknya ya, itu menurutku bahaya. Kalau mau bearing seater, pernya standar aja, beli yang baru. Itu cukup untuk anda apa namanya, untuk anda mendapatkan settingan gerung ini ya gitu. Tambah lagi satu lagi knalpot. Kalau kalian pengen rada los, filter udara ganti lagi yang stainless. Tapi nanti debu masuk Mas, ya itu resikomu. Yang penting settingan gerungmu dapat. Terus Mas, misalnya biar lebih merdu lagi gerungnya, gimana Mas? Ganti aja injektornya. Kalau matic ya pakai CB150R, itu jadi rada basah. Nah itu oke. Ya gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih.